Gunakan tapi tidak boleh setiap hari digunakan. Jadi seperti jangan ikut-ikutan FOMO sama temen-temen gitu ya. Untuk jenis kulit apapun itu boleh. Hai remaja, lagi sebel ngelihat jerawat yang tiba-tiba muncul? Atau kulitmu mulai berminyak banget? Tenang, kamu gak sendirian. Di masa remaja, hormon sering bikin kulit jadi banyak tingkah. Ini wajar banget kok. Tapi agar kulit tetap sehat, kamu harus pintar-pintar milih skincare. Mau tahu apa aja yang harus diperhatikan? Yuk, dengarkan penjelasan dokter kecantikan tentang pentingnya skincare yang aman dan halal. Halo, perkenalkan saya Dr. Ut, dokter yang bertugas di Dermakio Estetik Klinik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana permasalahan tentang kulit remaja yang dibutuhkan saat ini. Untuk mengenali jenis kulit remaja saat ini, yang terutama sekali harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Apakah jenis kulitnya itu berjerawat, atau kulitnya kering, ataupun kusam. Penting sekali, terutama buat umat yang muslim ya, terutama itu penting sekali kita harus tahu bagaimana skincare itu. Jadi apakah dia sudah BPOM ataupun dia sudah ada labeling halalnya. Karena kalau sudah halal otomatis itu aman digunakan untuk jangka panjang. Karena kalau tidak labeling halal artinya kan tidak diawasi oleh badan BPOM. Otomatis kandungannya pasti ada yang mungkin yang kandungan yang tidak boleh sebenarnya digunakan sehari-hari oleh kita, tapi digunakan oleh pasien. Jadi pasti otomatis itu akan berbahaya untuk kulitnya gitu. Contohnya mungkin kandungan merkuri yang kita ketahui saat ini. Jadi kalau kandungan merkuri kan sekarang sudah tidak boleh lagi digunakan karena itu sudah tidak lewat BPOM, dan kalau untuk kehalalannya juga mungkin tidak ya gitu. Jadi mungkin itu yang akan berbahaya untuk jenis kulitnya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan FOMO sama temen-temen gitu ya. Jadi jangan karena lagi happening ini terus kita pakai yang ini tuh kalau bisa jangan gitu, jangan ngikut-ngikut gitu. Sebenarnya kalau dibilang dia tidak halal sih, sepertinya dia halal juga sih, hidroquinon. Tapi itu harus di bawah pengawasan dokter. Jadi labeling halal atau tidak halal itu mungkin lebih ke spesifiknya kandungan yang mungkin ada kandungan gelatin, mohon maaf itu babi, seperti itu. Nah itu mungkin bisa aja sih, itu yang tidak boleh digunakan untuk jangka panjang oleh pasien. Jadi kalau sudah mengenal jenis kulit tersebut, maka akan lebih gampang untuk memilih skincare yang cocok untuk kulit kita. Contoh, misalnya kalau kulitnya berjerawat, berarti kita harus menggunakan kandungan BHA, yaitu BHA itu seperti salicylic acid, niacinamide, sulfur, zinc. Nah, itu yang paling bagus untuk kulit berjerawat. Kalau kandungan AHA BHA itu sejenis kandungan eksfoliasi. Nah, eksfoliasi itu juga boleh digunakan tapi tidak boleh setiap hari digunakan. Jadi seperti kandungan AHA itu contohnya mandelic acid, lactic acid. Nah, itu boleh digunakan, tapi itu untuk kasus mungkin kulitnya yang masih normal tapi tidak boleh sensitif. Untuk kulit yang jerawat itu boleh digunakan, itu di kandungan BHA. Contohnya itu salicylic acid. Nah, itu boleh digunakan, tapi juga tidak boleh selalu setiap hari digunakan. Mungkin bolehnya cuma 3 kali dalam seminggu. Kalau eksfoliasi yang terlalu berlebihan, otomatis kulit menjadi lebih kering ya. Kalau kulit kering, otomatis pH kulit kan tidak normal. Jadi kalau kulit tidak normal, maka akan kembali lagi nanti akan tumbuh jerawat-jerawat kecil atau yang biasa kita sebut namanya beruntusan. Gitu. Untuk orang yang kulitnya kusam ataupun kering, itu bisa kita gunakan kandungannya hyaluronic acid yang untuk menjaga kelembapan dari kulit tersebut. Kalau untuk kulit sensitif mungkin akan ada penanganan khusus atau mungkin kandungan yang lebih spesifiknya yaitu kandungan ceramide. Kandungan ceramide itu hyaluronic acid yang lumayan cukup tinggi yang bisa digunakan untuk orang yang kulit sensitif. Yang pertama pasti halal ya dan sudah BPOM gitu ya. Dan juga penggunaan skincare tuh harus dikenal dari mungkin usia
setidaknya dari usia 17 tahun lah ya, itu udah harus tahu banget pemakaian skincare yang tepat. Juga untuk mengenali jenis kulit yang tepat juga harus sebaiknya sih sedari dini harus sudah mengenal gitu ya. Dan pemakaian yang paling utama itu adalah di sunscreen. Kalau di sini sih saya lebih nyarankan kenapa di sunscreen, karena dampaknya cukup lumayan berarti ya di kemudian hari. Karena yang kita ketahui sunscreen ini bisa menyebabkan faktor aging, yaitu bisa mungkin belum usia 30 mungkin dia udah terjadi kerutan, ataupun bisa tadi seperti yang saya katakan tadi seperti flek atau bintik-bintik hitam di wajahnya. Dan untuk kasus yang beratnya itu bisa terjadi kanker kulit. Jadi yang paling saya galakkan sekali itu untuk menggunakan sunscreen dan penggunaan mungkin skincare yang untuk yang tepatnya tergantung jenis kulitnya ya nanti. Nah, jadi nggak cukup nih cuma nyari skincare yang bikin glowing. Pastikan juga produk yang kamu pakai halal dan aman untuk kulit remaja. Karena remaja cerdas tahu, cantik luar dalam dimulai dari pilihan yang tepat. Jangan asal coba-coba. Rawat kulitmu dengan skincare yang halal dan berkualitas. Biar cantikmu bikin nyaman luar dalam. Remaja cerdas, pilih yang halal.